Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah dari kelas 4C Pendidikan Kimia. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran menggunakan teori pembelajaran kognitif dengan materi yaitu larutan penyangga. Tapi sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih teori pembelajaran kognitif itu? Menurut Piaget dalam Levudin tahun 2017 menyebutkan bahwa teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan faktor eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Teori pembelajaran kognitif berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar. Dalam teori kognitif, belajar bukan cuma sekedar interaksi antara stimulus dan respon, tapi juga melibatkan berbagai faktor yang ada dalam diri individu. Karena itu, teori belajar kognitif menekankan bahwa proses belajar meliputi kegiatan mental yang aktif dalam rangka mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Teori pembelajaran kognitif lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Kalau pembelajaran tradisional mengutamakan hafalan, pembelajaran kognitif berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan peserta didik akan materi. Dalam proses pembelajaran kognitif meliputi 3 komponen dasar, yaitu pemahaman, memori, dan juga penerapan. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga seterusnya sehat selalu ya, biar bisa terus semangat nih untuk belajar di tiap harinya. Baik, sebelum itu mari kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa ya yang tidak hadir anak-anak? Baik, 1 orang ya, berarti hanya Sofia yang tidak hadir karena sakit dari kemarin. Iya, baik. Oke, mari kita mulai pembelajaran saja, yaitu dengan membaca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua muridnya ya, silahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit motivasi terlebih dahulu, yaitu lebih baik kita bersedih karena tahu kita gagal, daripada kita menyesal karena kita tidak pernah mencoba. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi larutan penyangga. Setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu untuk memahami konsep larutan penyangga serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok dengan masing-masing anggota yaitu sebanyak 6 orang sesuai dengan absen ya. Setelah Ibu menjelaskan, kalian dipersilahkan untuk duduk bersama anggota kelompoknya. Larutan penyangga atau dalam bahasa kimianya disebut dengan buffer, secara simpelnya yaitu larutan yang tidak mengalami perubahan pH ketika ditambahkan dengan air ataupun larutan yang tidak mengalami perubahan pH secara signifikan ketika ditambahkan asam ataupun basa ke dalamnya. Nah, misalkan kita memiliki larutan dengan pH 5, lalu kita tambahkan asam ataupun basa ke dalamnya, setelah dicek pH yang terjadi yaitu menjadi 4,9 atau 5,1 dari pH awal 5, maka larutan tersebut bisa dikategorikan dengan larutan penyangga. Agar kalian lebih memahami materi hari ini, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok berdasarkan subbab materi hari ini. Kelompok pertama yaitu akan membahas tentang pengertian larutan penyangga dan juga perbedaan antara larutan penyangga dan yang bukan larutan penyangga. Kelompok kedua akan membahas materi tentang larutan penyangga asam beserta contoh soalnya. Kelompok 3 membahas tentang larutan penyangga basa dan juga berikut contoh soalnya. Kelompok 4 akan membahas tentang penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Hasil diskusi kalian yaitu berupa PPT yang nanti akan dipresentasikan. Lalu kelompok lain yang tidak melakukan presentasi dipersilakan untuk bertanya ataupun menyanggah ataupun menambahkan hasil diskusi dari kelompok yang sedang presentasi tersebut. Ibu akan kasih kalian waktu selama 40 menit, jadi dipersilahkan kalian boleh memulainya dari sekarang. Baik anak-anak, karena sudah 40 menit, dipersilahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain dipersilahkan jika ada yang mau bertanya ya.
Mohon maaf kepada Dian dan kelompok 2, sepertinya terdapat kesalahan dalam penyelesaian soal yang kalian tampilkan. Jadi apabila dalam soal larutan penyangga sudah diketahui mol asam lemah dan mol garamnya, maka dapat langsung dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi atau mol garamnya. Sedangkan apabila dalam suatu soal itu baru diketahui mol asam lemah dan mol basa kuat, itu harus direaksikan terlebih dahulu melalui MRS. Nah, apabila yang bersisa itu adalah mol asam lemah, maka betul larutan tersebut merupakan larutan penyangga, dan baru setelah itu bisa dimasukkan ke dalam rumus Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Seperti itu ya. Silahkan dilanjutkan. Baik anak-anak, karena kalian sudah berdiskusi, presentasi, juga tanya jawab, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan beri kalian satu soal yang akan Ibu beri waktu selama 10 menit. Ini soalnya ya. Baik anak-anak, kalian sudah memahami ya tentang konsep larutan penyangga atau buffer, yaitu larutan yang tidak mengalami perubahan pH secara signifikan ketika ditambahkan asam ataupun basa ke dalamnya. Dan larutan penyangga itu ada larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Nah, kalian ada yang mau ditambahkan dalam kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Bintang mau menambahkan, Bu? Ya, silahkan Bintang. Apabila dalam suatu soal yang diketahui mol asam lemah dan mol garamnya, maka bisa langsung masuk ke rumusnya. Sedangkan apabila yang diketahui mol asam lemah dan basa kuatnya, itu harus direaksikan terlebih dahulu menggunakan MRS. Bagus, terima kasih ya Bintang. Nah, adakah yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, kalian dipersilakan untuk mengerjakan soal di LKS nomor 1-5 untuk memperdalam pemahaman kalian terkait materi hari ini. Dan akan dikumpulkan di minggu depan ya, untuk kita bahas bersama-sama. Baik, karena waktu pembelajaran sudah selesai, kalian dipersilahkan untuk istirahat. Jangan lupa dikerjakan soal latihannya ya. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.